Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat kan untuk belajar matematika? Matematika kelas 4 kita akan belajar tentang pecahan. Ya, pada bab ini pecahan akan membahas tentang bilangan pecahan, pecahan senilai, bentuk pecahan, taksiran, penerapannya. Tapi kali ini kita hanya belajar tentang bilangan pecahan dan pecahan senilai. Sekarang kalian lihat gambar ini. Ada kue yang toppingnya warna putih dan ada juga yang toppingnya warna pink. Terus juga ada gambar pizza. Nih, kira-kira ya dari soal ini berapa bagian kue putih dari seluruh kue? Kemudian berapa bagian pizza yang belum dimakan kalau diambil satu pizza? Nah, untuk menyelesaikan hal semacam ini kita bisa menggunakan pecahan. Nanti bentuknya seperti ini, A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan bilangan nol. Bilangan bulat itu apa aja? Mulai dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Nah, sedangkan A yang ada di atasnya per itu sebagai pembilang. Kemudian B sebagai penyebut. Sekarang kita bahas ya. Nah, di situ kue yang toppingnya putih ada berapa? Ada 3 kue. Kemudian yang warnanya pink ada 6 kue. Kemudian jumlah kue seluruhnya ada 9. Jadi ada 3 kue yang bertopping putih dari 9 kue. Itu bisa kita rubah dalam bentuk pecahan menjadi 3 per 9 dengan 3 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Sekarang pembahasan tentang pizza. Ini tadi diambil 1 ya. Kita lihat 1 pizzanya sudah dimakan. Kemudian sisanya ada 7 pizza. Jumlah semua pizza ada 8. Jadi kalau kita rubah dalam bentuk pecahan, nih, yang menyatakan sisanya 7 per 8. Jadi 7 dari keseluruhannya berjumlah 8. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan atau perbandingan sejumlah benda yang sama besar dari banyaknya benda mula-mula. Sudah mengerti? Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan. Dalam membandingkan kita akan mengenal simbol-simbol seperti ini. Ya, ini simbol tentang lebih kecil, kemudian ini simbol lebih besar dan yang ini sama dengan. Ketika kamu nanti bingung ini yang lebih kecil mana, lebih besar yang mana, seperti simbol kayak ini ya, itu tandanya kamu kasih garis lurus di depannya seperti ini. Ya. Kira-kira kalau dikasih tanda seperti ini, dia bentuknya seperti huruf apa? Huruf K, berarti lebih kecil. Kalau yang ini seperti huruf B, jadi lebih besar. Nah, untuk membandingkan pecahan, ini akan silang antara pembilang dan penyebutnya. Misalkan 3 per 5. Ya, dengan 2 per 3. Kira-kira besaran yang mana? Ya, kita kalikan silang pembilang dan penyebutnya. Nih, 3 dikali 3. Pembilang, penyebut. Hasilnya 9. Kita tulis di atas. Ya. Kemudian 5 penyebut dikalikan pembilang. Lawannya hasilnya berapa? 10. 9 sama 10 besaran yang mana? Yang besar nanti
itu dimakan ya. Yang dimakan berarti ya 9 kurang dari 10. Artinya 3/5 lebih kecil dari 2/3. Selanjutnya adalah menentukan pecahan senilai ya. Apakah suatu pecahan itu memiliki nilai yang sama? Ya, sekarang kalian lihat ya. Teacher memiliki persegi panjang. Kemudian dibagi menjadi 4 sama besar. Kemudian salah satu bagiannya itu diarsir. Ya, kira-kira berapa bagian dari persegi yang diarsir dengan bagian keseluruhannya? 1/4. Kemudian teacher bagi lagi menjadi 1, 2, 3. Sekarang ada berapa bagian yang diarsir? Ada 3 bagian dari 12 kotak. Sekarang kalian lihat dari 2 gambar ini. Apakah luasnya sama? Ya, luas bagian yang diarsir sama. Jadi 3/12 itu sama dengan 1/4. Mereka adalah pecahan senilai. Kemudian bagaimana cara kita menentukan pecahan itu senilai? Nih, ada caranya, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan asli yang sama, yaitu antara bilangan 2, 3, 4 dan seterusnya. Terserah, yang penting antara pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan angka yang sama. Nih, teacher punya pecahan 1/4. Kita cari pecahan senilainya. Misalkan dikalikan dengan angka 2, pembilangnya dikali angka 2. Hasilnya berapa? 2. Kalau pembilangnya dikali 2, berarti penyebutnya juga harus dikali 2, biar nggak meri ya. Nih, 4 dikalikan 2, hasilnya 8. Terus kemudian ada lagi 1/4. Setelah dikalikan 2, kita kalikan lagi, misalkan dengan angka 3. Nah, ini dikalikan dengan angka 3, jadinya tetap 3. 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. Ya, jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8 dan 3/12. Sekarang bagaimana cara menyederhanakan pecahannya? Nih, kalau tadi dikalikan dengan angka yang sama, sekarang pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama. Suatu pecahan bisa disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya itu sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Nih, misal 4/8 itu kira-kira dibagi dengan angka berapa ya? Oke, coba kita bagi angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sekarang 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian setelah dibagi 2, dibagi berapa lagi ya? Dibagi 4. Nih, karena dibagi 3 kan nggak bisa, jadi kita langsung dibagi 4, hasilnya 1. Kemudian 8 bagi 4, hasilnya 2. Jadi kita sederhanakan 4/8 itu sama dengan 2/4. Bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Gimana, sudah paham ya tentang bentuk pecahan? Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal di buku tema matematik 3 serangkai. Ayo berlatih halaman 9. Kemudian ayo berlatih halaman 18. Bagian lengkapilah dan bagian salin dan tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Itu saja. Sekian pembelajaran teacher hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.